Cahyokumolo meninggal, muncul netizen gak beradab yang malah bersyukur. Ditulis oleh Widodo SP dari laman steward.com. Saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo. Mungkin dia bisa berbeda pendapat dengan orang lain, tapi yang menarik adalah beliau rasanya tidak pernah menciptakan kebencian pada orang yang berbeda posisi dengan dia. Beliau tidak pernah menciptakan rasa marah atau jengkel bahkan dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Pak Cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana, seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Berpulangnya Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kedukaan dan kehilangan besar. Tak hanya bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tapi dirasakan pula oleh PDIP, partai politik di mana Bapak Cahyo berkiprah beberapa tahun terakhir ini. Cukup banyak tokoh politik dan masyarakat termasuk netizen yang juga mengungkapkan rasa kehilangan atas berita duka ini. Tapi ada pula yang menganggap bahwa kematian dari Cahyokumolo patut untuk disyukuri. Miris, tak berperasaan, hina sekali. Itulah kata-kata yang rasanya bisa saya lontarkan untuk merespon ucapan nyinyir dari netizen di media sosialnya. Besar kemungkinan orang itu hanya mencari sensasi saja, cari perhatian, atau entah apa motivasinya, sampai mengucapkan syukur ketika ada orang yang meninggal dunia. Jangan-jangan di kelompok semacam ini memang tugasnya bikin riuh media sosial dengan nyukurin orang yang meninggal ya. Terlebih yang berasal dari partai atau kelompok pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan-jangan beneran ada loh, karena seingat saya, yang model begini nggak cuma sekali ini saja munculnya. Bagi saya, orang-orang semacam ini ibarat manusia hina, yang tak boleh dibiarkan barulah di negeri ini dengan bebasnya. Sesekali bolehlah dipanggil untuk dimintai keterangan di kantor polisi, meski nggak sampai ditahan. Ya anggap saja memberikan semacam shock terapi, agar kapok dan jangan mengulangi perbuatan semacam itu lagi. Bagi saya, munculnya orang-orang sakit jiwa seperti itu tampaknya menjadi konsekuensi dari liarnya penggunaan media sosial yang memang sukar dibendung dampak negatifnya. Apalagi kalau lantas muncul pemikiran, gue bebas dong berbuat apa aja, lawang medsos ini kan juga milik saya. Ini mirip dengan ucapan yang model begini, ini mulut gue kok, terserah mau ngomong apa aja. Miris banget ya, zaman yang katanya tambah maju dengan ponsel yang semakin canggih, tapi sebagian manusianya malah seperti berjalan mundur, menjadi semakin primitif. Bahkan gak sedikit yang menjadi barbar seperti orang gak terdidik. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita lihat, alami, dan hadapi, dan terus berupaya memberikan edukasi agar manusia-manusia semacam mereka yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini semoga bisa jadi insaf tanpa harus mengalami peristiwa yang membuatnya benar-benar kapok. Kadang kalau baca postingan model begitu tadi saya kok jadi penasaran juga. Kira-kira kalau netizen gak berperasaan macam mereka mengalami kedukaan, berapa banyak yang akan nyukurin atau malah nyumpain ya? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Tangis haru warga Ukraina berterima kasih telah dikunjungi Ibu Negara dan Presiden Jokowi. Perang harus dihentikan. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Dilansir dari laman Kompas TV, Ibu Negara Iryana Joko Widodo menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dalam kunjungan ke Kiev, Ukraina, Rabu 29 Juni. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kiev. Iryana bersama Jokowi mengunjungi rumah sakit itu usai meninjau dampak perang di Irpin, kota pinggiran Kiev. Kata Iryana, tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Saat ditanya bagaimana kesan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Ukraina, Iryana menyatakan harapannya agar perang segera berakhir. Beliau berkata, dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir, karena sangat merinding saya melihatnya. Bersama Jokowi, Iryana menyempatkan diri masuk ke rumah sakit usai seremoni penyerahan bantuan. Dengan representatif lembaga tersebut, Iryana sempat menemui pasien-pasien yang dirawat di Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin di Kiev. Seorang pasien perempuan tampak sangat terkejut saat didatangi Ibu Negara RI itu. Perempuan itu kemudian memeluk Iryana sambil menangis haru. Iryana dan Jokowi menyempatkan diri menjenguk seorang pasien lain yang terbaring di rumah sakit. Iryana menyampaikan simpati kepada pasien itu sambil menepuk bahunya. Selain memberikan bantuan obat-obatan ke rumah sakit, pemerintah Indonesia melalui Jokowi juga memberikan bantuan untuk rekonstruksi rumah sakit yang rusak akibat perang melalui Palang Merah Ukraina. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Obat-obatan sedikit. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang, dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak, dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi dengan Ibu Negara meninjau kompleks apartemen Lipki di kota Irpin yang luluh lantak akibat serangan Rusia Rabu 29 Juni. Jokowi ditemani oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich saat melihat puing-puing bangunan apartemen tersebut. Kata Presiden Jokowi, saat didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali. Banyak rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Jokowi mengunjungi Kiev Rabu 29 Juni usai menempuh perjalanan berkereta selama 11 jam dari Polandia. Presiden Jokowi pun sudah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Usai mengunjungi rumah sakit, Presiden Jokowi akan menemui Presiden Ukraina di Istana Mariinsky. Jokowi sebelumnya mengungkapkan akan membawa misi untuk menghentikan peperangan dalam rencana pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Jokowi, sudah semestinya peperangan harus dihentikan.
Jokowi mengatakan upaya menghentikan perang juga untuk membuka kembali rantai pasok pangan yang sempat terhambat akibat peperangan tersebut. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan Jokowi dan rombongan mengaku mengusung misi perdamaian dalam kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Setelah mengunjungi Kiev, sang presiden bertolak ke Moskow, Rusia untuk ganti menemui Presiden Vladimir Putin. Bagaimana menurut Anda?